di sini saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Fikri Wijaya dengan NIM 45202100095. Di sini saya ingin membuat suatu video yang bahas tentang materi fisika kelas B yang dibimbing oleh dosen bimbing saya, itu Ibu Sri, fisika kelas B. Dan langsung saja kita mulai video dari awal sampai akhir. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi forum fisika kelas B. Nah, di sini karena NIM saya ganjil yaitu 45202100095, saya akan bahas materi soal nomor 1 dan nomor 3 ini. Nah, langsung saja di sini yaitu nomor 1. Apa bedanya besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang memiliki besaran atau nilai dan satuan. Besaran dapat juga dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Atau sederhananya, besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung. Contohnya adalah besaran panjang, massa, waktu, kecepatan, gaya, dan energi. Itu syarat bagaimana suatu besaran itu berupa dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai, dan punya satuan. Nah, satuan di sini ialah unit acuan sebagai perbanding dalam mengukur suatu besaran. Satuan adalah suatu pembandingan dalam mengukur atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besar yang menjadi standar dari suatu besaran. Nah, itu bedanya besaran dan satuan. Nah, langsung saja ke nomor 3, yaitu besaran dan satuan. Kalau tadi kita sudah mengerti apa beda besaran dan satuan, dan kita sekarang langsung saja menghitung besaran dan satuan itu sendiri. Yang mana angka ini sebagai besaran, dan sentimeter, milimeter, dan sebagainya ialah sebagai satuan. Oke, di sini sudah saya sediakan yang namanya tangga besaran, tangga satuan, jadi akan dipahami kita di sini untuk menghitung. Langsung saja, 1000 cm sama dengan berapa milimeter? Ayo kita cari. Sentimeter ke milimeter. 1000 cm sama dengan sentimeter ke milimeter, karena turun 1 berarti dikali 10. 1000 cm dikali 10 sama dengan 10.000 mm. Dan 100, nah yang soal selanjutnya 100 km berapa meter? 100 km, ayo kita hitung dari kilometer ke meter ya. Kilometer, hektometer, 10 dekameter, 10 kali 10 100 dekameter ke meter, 100 dikali 10 lagi 1000, berarti 100 km ini dikali 1000, itu ialah 100.000 meter. Semuanya sama, jadi tiap ukuran ini setiap turun maka dikali 10 misal kilometer ke hektometer, 10 hektometer ke dekameter, 100 dekameter ke meter, 1000. Tiap turunan ini dikalikan 10, sedangkan kalau naik yaitu dibagi sebaliknya ya. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, tadi sampai di mana kita? Oh ya, di nomor 2 ini 100 mm berapa kilometer? Nah, berapa? 100 mm berapa kilometer? Milimeter ke kilometer. Dia naik kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti sejuta. 100 dibagi sejuta sama dengan 0,0001 km. Nah, ingat ya, kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Nah, nomor 3, 1000 cm berapa kilometer? Centimeter per kilometer, hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 100.000. 1000 cm dibagi 100.000 ya ialah 0,01 km. Nah, kalau tadi kita hitung centimeter, kilometer, nah di sini kita langsung saja ngitung kilogram sebenarnya berapa gram. Nggak jauh beda sama kayak kilometer, tapi cuma bedanya meter ini diganti gram. Aslinya tangganya sama aja, hitungannya juga sama, yaitu yang mana 10 kg berapa gram aja kita hitung. Kilogram ini kilometer berarti kilogram ke gram ke meter ini
1, 2, 3. Nah 1010 dikali 1000 sama 10.000. Terus 10 mg berapa kilogram? 10 mg milimeter jadi miligram ya, karena meter ini diganti gram. Miligram ke kilogram ke sini berarti kilometer ini. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejuta berarti 10 mg dibagi sejuta sekian 0,0001 kg. Nomor 6, langsung nomor 6. 10 gram sama berapa? 10 gram sama dengan berapa miligram? Gram, meter ini jadi gram ke miligram. Nah kita kali ya, berarti 1, 2, 3 dikali 1000. 10 gram dikali 1000 berarti 10.000 miligram. 5 jam berapa menit? Nah, yang kita tahu, seperti yang kita tahu 1 jam itu 60 menit, berarti yang mana 60 menit ini dikali 5 jam karena waktunya 5 jam kan, berarti 60 dikali 5 itu 300 menit. 5 jam berapa detik? Nah, 5 jam berapa detik itu 1 jam itu sama aja 3600 detik. Nah, kita kali aja 5 jam dikali 3600 ini itu 18.000 detik. 5 detik berapa milidetik? Nah 5 detik, 1 detik itu sama dengan di sini keterangannya 1000 milidetik, itu berarti kalau 5 detik sama dengan 5000 milidetik. Oke, jadi sambil di situ aja penjelasan kita kali ini. Nah, kita bahas ya, yaitu seekor siput berada pada X1 18 mm, pada T1 2 second, dan belakangan ditemukan di X2 sama dengan 14 mm pada T2 3 second. Hitunglah perpindahan dan F rata-rata siput itu untuk selang waktu tertentu. Gimana enaknya? Mau kita baca dulu soalnya langsung bahas, apa baca soal langsung bahas satu persatu? Mungkin dibaca dulu keseluruhan aja kali ya, biar enak. Nanti kita bahas tuh, biar enak aja. Nah, nomor 3, seorang pelari berlari dari start menempuh jarak 100 meter dalam 12 second, kemudian berbalik dan berjogging sejauh 50 meter ke arah titik awal selama 30 second. Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Dan nomor 4, sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari atas sebuah gedung yang tingginya 36,6 meter. 2 detik kemudian bola tersebut melewati sebuah jendela yang terletak 12,2 meter di atas tanah. Pertanyaannya, pada kecepatan berapa bola tersebut tiba di tanah? Dan B, kapan bola tersebut tiba di tanah? Nah, udah kita bahas nih dari soal 1, 3, 4. Nah, langsung aja nih kita langsung bahas satu persatu. Nah, di sini saya udah jawab soalnya sebelumnya. Kita bahas, ayo. Soal nomor 1 ya. Seekor siput berada pada X1 sama dengan 18 mm pada T1 yaitu 2 second, dan belakangan ditemukan di X2 pada 14 mm pada T2 7 second. Hitunglah perpindahan dan F rata-rata siput itu untuk selang waktu tertentu. Biar gampang kita diketahui dulu nih, kita tentuin dulu. X1 nya pada titik awal itu 18 mm di 18 mm, dan pada waktu T1 2 second, dan di titik kedua X2 sama 14 mm dan T2 sama dengan 7 second. Kita cari perpindahan siputnya dulu, yaitu dari titik 1 ke titik 2 yaitu X1 ke X2 sama dengan rumusnya X2 dikurang X1, yaitu diketahui kan tadi X2 nya 14 mm dikurang X1 nya 18 mm yaitu negatif 4 mm, karena 14 dikurang 18 itu negatif 4 mm. Terus kecepatan rata-rata nih, kan ditanya kecepatan rata-rata, langsung aja ke rata-ratanya, yaitu langsung aja rumusnya X1 ke X2 yang tadi per T1 ke T2 yaitu waktunya X2 min X1 per T2 min T1 itu 14 mm dikurang
T2 X1 nya min 18 mm per waktu keduanya berapa tadi ya, 7 second dikurang waktu pertama 2 second. Nah, yaitu 14 dikurang 18 min 4 mm per 7 dikurang 2 5 second. Itu jadi ya min 0,8 mm per second. Yang mana maka perpindahan siput dan kecepatan rata-rata bernilai negatif. Udah kita jabarin, udah kita tentuin sesuai rumus, yaitu hasilnya negatif. Maka menunjukkan bahwa siput ini bergerak ke arah kiri karena nilainya negatif. Langsung aja ke nomor 2 ya. Nomor 3. Soal nomor 3. Seorang pelari berlari dari start menempuh jarak 100 meter dalam 12 second. Kemudian berbalik dan berjogging sejauh 50 meter ke arah titik awal selama 30 second. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Kita diketahui dulu ya, biar gampang aja. Itu pertama, jarak pertamanya itu 100 meter. T1 100 meter. Pada waktu 12 second, T1 12 second. Dan dia kemudian berbalik dan berjogging sejauh 50 meter. Berarti ini jarak keduanya nih, S2 50 meter karena titik awal selama 30 second, waktunya T2 30 second. Dan yang ditanya berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata seluruh perjalanan, yaitu yang mencari F, V sama dengan S1 plus S2, yaitu jarak 1 tambah jarak 2 per T1 plus T2. Nah, karena udah kita diketahui tuh, jadi gampang kan? Itu S1 nya berapa? 100 meter ditambah S2 nya 50 meter per T1 nya 12 second plus T2 nya ya 30 second. Nah, itu 100 tambah 50 150 per 12 tambah 30 berapa? 42. Nah, itu 150 bagi 42 itu 3,57 meter per second. Berarti V-nya itu 3,57 meter per second. Udah kan? Nah, ayo nih kita lanjut soal terakhir buat materi forum kali ini kan. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari atas sebuah gedung yang tingginya 36,6 meter. 2 detik kemudian bola tersebut melewati sebuah jendela yang terletak 12,2 meter di atas tanah. Pertanyaannya, pada kecepatan berapa bola tersebut tiba di tanah dan kapan bola tersebut tiba di tanah? Kita diketahui dulu kayak tadi biar gampang. Itu H1 tinggi awal ya berapa? 36,6 meter. H2-nya pada setelah waktu 2 detik itu kan 12,2 meter. Itu berarti H2-nya. Dan waktunya itu yang tadi tuh disebutin 2 detik. 2 second. Nah, penyelesaian. Nah, untuk mencari FO-nya ini, kita pertama harus nyari FO, tapi kita nggak bisa langsung nyari FO itu aja. Pertama kita dengan menjabarkan H-nya dulu, cari H, yaitu H 36,6 kurang 12,2, yaitu 24,4 nih, udah nih. Gimana caranya dapat H ini? Yaitu dari tinggi awal dikurang tinggi akhirnya nih setelah 2 second, jadi 24,2. Udah ya, kita dapat. Kita jabarin, kita masukin H, masukin rumus H itu FOT. Kita kan nyari FO ini, kita jabarin dulu ya. FOT plus setengah GT pangkat 2. Nah, karena udah diketahui hanya tadi 24,4, kita masukin nih ke H sini karena udah diketahui kan. Nah, FO kan sama dengan FO belum diketahui. O dikali T-nya berapa? 2 ditambah setengah dari rumus dikali G-nya karena nggak diketahui, yaitu masukin aja 10 dikali T. T-nya berapa? Berapa tadi? 2. Ya, 2 pangkat 2. Itu 24,4 sama dengan 2 FO tambah berapa? 10 dikali 24, 40 bagi 2, 20. 2 FO sama 24,4 dikurang 20 sama dengan 2 FO sama 24,4 kurang 20, 4,4. FO sama dengan
4,4 bagi 2. Jadi F1 nya yaitu 2,2 meter per second. Baru ini nih. Terus setelah kita udah temuin F1 nya, lanjut kita baru bisa nyelesain soal yang A, pada kecepatan berapa bola tersebut tiba di tanah, dan B, kapan bola tersebut tiba di tanah. Pertama kita nyelesain soal yang pertama ya, pada kecepatan berapa bola tersebut tiba di tanah. Ya, kecepatan berapa ya? Nah, siapa yang penasaran nih? Yuk, FT, kecepatan berapa bola tersebut tiba di tanah. Itu pertama kita cari. T rumusnya itu FO plus GT. Itu FT sama dengan FY tadi udah diketemuin kan, 2,2 plus 10 dari G ini kali T nya 2. Kenapa G nya ini 10? Karena nggak ditentuin, setiap G nya nggak ditentuin, masukin aja angka 10. Nah, jadi 2,2 ditambah 10 kali 2, 20, yaitu jadi 22,2 meter per second. Ketahuan ya. Ini udah kita tentuin A nya, jadi sekarang tinggal B nya. Yaitu kecepatan kapan bola tersebut tiba di tanah. Kapan? Waktu. Pertama kita cari waktu dulu jatuh ke tanah dari ketinggiannya itu 12,2 meter tadi setelah 2 detik kan, dengan F nya 22,2. Nah, karena F nya udah kita temuin tadi, F nya juga udah, langsung aja kita pakai penjabaran kuadrat dulu biar kayak semuanya gampang. Itu ft kuadrat sama dengan fo kuadrat tambah 2gh. Ft kuadrat sama dengan fo nya tadi kan udah tuh, apa tuh nih, 22,2 pangkat 2 plus 2 dikali g. G nya kalau nggak ada berapa? 10 terus hanya ketinggiannya tuh yang tadi nih, ketinggiannya setelah 2 detik 12,2. Ft kuadrat sama dengan 492,84 tambah ini 2 dikali 10 dikali 12,2 sama dengan 61. Jadi 492,84 tambah 61 sama dengan 553,84 Ft. Nah tadi kan Ft pangkat 2, nanti kita jadiin Ft nih, yaitu kuadrat ini pindah ke sini, jadi ya 553 ini 0,84 dikuadratin, jadi Ft nya sama dengan 23,3. Udah ditentuin, Ft nya udah ketemu aja kan. Nah sekarang 23,3 kita jabarin lagi buat nentuin si T. Gimana caranya? Yaitu nggak jauh beda sama rumusnya yang ini atas lagi. Nah, Ft sama dengan FO plus GT. Ft nya kan kita udah temuin nih dari sebelumnya, itu 23,3 sama dengan FO nya 22,2 masukin plus 10 dari G dikali T. Kita kan mau cari T, makanya kita kosongin dulu T nya, terus pindah ruas 10T ke sini, karena 10 dikali T tadi 10T sama dengan 23 ini pindah ke sini, 23,3 dikurang 22,2, 10T sama dengan 23,3 kurang 22,2, itu 1,1. Nah, T nya berapa? T sama dengan 1,1 bagi 10. 10 dari mana? 10 dari 10T ini, biar sama-sama habis bagi 10. T nya pindah ruas jadi 0,1 bagi 10 sama 0,11 second. Nah udah nih, udah selesai buat forum ini. Gimana pembahasan materi forum kali ini? Asik kan? Nah, terus dah lanjutin. Nah sekarang sampai juga kita di forum 3. Langsung aja nih, karena ini saya ganjil, kita bahas soalnya di forum 3. Itu karena saya ini ganjil, saya kebagi nomor 1, 2, dan 3. Lumayan juga ya, 1, 2, 3. Ayo lanjut ya, biar cepet. Diskusikan nomor 1, diskusikan apa perbedaan perintah gerak dalam 2 dimensi dan 3 dimensi.
Nah, yang ditanya itu gerak 2 dimensi, perbedaan 2 dimensi, dan 3 dimensi nih. Maksudnya gerak 2 dimensi. Gerak 2 dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerakan yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak 2 dimensi lebih kompleks dibanding dengan gerak 1 dimensi. Nah, untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, habis itu apa tuh gerak 3 dimensi? Gerak 3 dimensi adalah gerak pada ruang X, Y, Z berupa dengan gerak 2 dimensi. Komponen besaran pada gerak ini juga dapat diuraikan ke sumbu X, Y, dan Z untuk mempermudah menganalisis geraknya. Nah, gimana nih? Udah pada lumayan paham kan sama gerak 2 dimensi dan 3 dimensi terkait materi yang udah ada di sini? Nah, langsung aja yuk. Kita bahas soal nomor 2. Gas, jangan lama-lama dong. 2. Gambar nomor 2, gambar dan tentukan vektor setiap komponen, menjumlah semua komponen, perpindahan dan nilai R. Itu kita uraiin dulu. Itu karena saya bernim ganjil dan nomor belakang saya 5, saya dapat yang C di soal nomor 2. Itu CR sama dengan 4,0 M atau sama aja 4 M pada 300 volt dari Waze CXR sama dengan min 4 pangkat sekian. Kita ibaratkan X min 4X cos 300 sama dengan bla 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 min CYR sama dengan yaitu min 4 pangkat X sin 300 sama dengan berapa? Hasil penjabarannya yaitu berarti min 4. Yang ditanya berarti ini nih. Hasil penjabaran min 4 pangkat X sin 300 hasilnya berapa? Langsung aja kita tentuin nih. Itu CXR sama dengan yang tadi, yang C ini sama dengan min 4 pangkat X cos 300 pangkat 30, yang ini awalnya sin 300 sama dengan yaitu cos 30 sama dengan min 4x cos 210, yaitu jadi min 4x min setengah pangkat akar 3, yaitu sama dengan 2 akar 3. Jadi min 4 pangkat x sin 300 yaitu 2 akar 3. Gimana nih? Sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Sebuah proyektil ditembakkan dengan kecepatan awal 150 m per second pada sudut 300 di atas horizontal dari atas tebing setinggi 75 meter. Hitunglah rentan horizontalnya. Nah, pertama untuk menghitung rentan horizontal kita cari dulu T-nya. Yaitu T, rumusnya gimana? Ya, kecepatan awal yaitu 150 dikali setengah dibagi 10. Jadi 150 dikali setengah berapa? Ya, 75, berarti T sama dengan 75 per 10. 75 per 10 yaitu berarti T-nya berapa? 75 bagi 10 7,5. Nah, jadi bisa aja nih langsung kita cari Hmax-nya, yaitu dalam kurung FO kuadrat sin kuadrat pi tutup kurung per 2 kali G. Nah, habis itu 150 kuadrat sin pi per 2 titik kali G sama dengan 5625 per 20. 20 dari mana? Itu 2 dikali G-nya kan nggak diketahuin. Itu asli. Kalau G-nya nggak diketahuin samanya dikali 10. Jadi 2 kali 10, 20. Oke, berarti 150 kuadrat sin kuadrat phi yaitu 5625, terus 2 dikali G itu 20 sama dengan 241,25. Baru nih kita bisa cari totalnya. H total dulu. Itu H total sama dengan H plus H max. Tadi kan udah diketahui tuh H max-nya. Ya, kita masukin aja. H-nya berapa? Dari tadi H-nya coba kita lihat. Itu hanya ketinggian 75 meter. Nah, ini udah diketahui kan.
H75 plus H max ya berapa tadi? 281,25. Jadi H totalnya itu 356,25. Nah, untuk mencari rentan, kita masuk ke rumus H total buat mencari rentanan itu, yaitu sama dengan H total rumusnya setengah dikali G dikali T kuadrat. H total udah ditemuin kan tadi 356,25 sama dengan setengah dikali G, karena nggak ditemuin berapa, jadi 10 dikali T kuadrat. Nah, setengah dikali 10 berapa? Iya 5. Nah, terus dikali T kuadrat 5T kuadrat. Kalau ini 356,25 turun, jadi sama dengan T kuadrat jadi 5 dibagi 356,25, jadi itu 71,25. Jadi T2 sama dengan 71,25 dan T sama dengan 8,44. Nah, gimana nih? Jadi rentan horizontalnya itu 8,44. Gimana nih? Akhirnya kita udah bahas soal nomor 1, 2, 3 di forum 3. Ayo nih, bisa nih kita next lagi yuk. Yuk langsung kita lanjutkan materi kita, yaitu materi forum 4. Di sini karena nim saya ganjil, langsung aja kita bahas soal-soal yang udah saya kerjain sebelumnya dan kita bahas langsung di sini. Apa perbedaan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? Pada hukum Newton 1 atau pertama, semua benda cenderung mempertahankan keadaan di mana benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan hukum Newton 2 dinyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besaran gaya dan perbandingan terbalik dengan besaran massa benda. Gimana? Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada kondisi benda jika angka Newton 1 disebut kelembaban yang mana F sama dengan 0. Jadi jika benda diam akan tetap diam dan yang benda bergerak akan terus bergerak. Kalau hukum Newton 2 disebut benda mengalami perubahan baik kecepatan dan percepatan dan bentuk dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Nah, di Newton 2 ini memungkinkan adanya perubahan percepatan dan kecepatan. Ya, nah, udah lumayan ngerti kan sama materi perbedaan hukum Newton 1 dan Newton 2. Nah, lanjut, habis itu kita lanjut nih soal nomor 2. Soal terakhir di materi forum 4 ini, yaitu sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan tali ke atas bidang miring, yaitu kemiringan 30 derajat terhadap horizontal yang kasar pada suatu gaya sebesar 71 N. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang miring 0,4 dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka percepatan yang dialami benda adalah, nah ini ditanyain percepatan yang dialami benda. Pertama kita diketahui dulu nih, biar gampang. Diketahui apa aja? F. F-nya berapa? Gayanya? Ya, ini 71 N. M-nya massa 5 kg. Dan percepatannya A berapa? 10 meter per second. Oh iya, ini sorry maaf, saya lupa tambahin, saya tambahin dulu 10 meter per second kuadrat. Nah, terus koefisiennya berapa? Iya, 0,4. Nah, langsung ini kita eksekusi. Tapi buat nyari percepatan yang dialami benda, kita harus mendahulukan cari FP-nya dulu. Namun sebelum nyari FP juga kita harus nentuin N, karena N-nya belum ketemu nih. Kita cari dulu N-nya, gimana caranya? Itu W dikali cos theta, ya, yaitu sama dengan W-nya berapa? 5 dikali 10 dikali 0,8, berarti N-nya 40 N. Nah, kalau N-nya udah ketemu, nah kita masukin nih, tinggal kita masukin aja ke rumus FG. FG-nya U dikali N berarti 0,4 dikali 40, jadi FG-nya iya 16 N. Udah ketahuan nih FG N-nya. Sekarang baru kita masukin buat cari apa?
percepatan yang dialami benda. Nah udah nih, udah mulai bisa gitu ya. Yaitu rumusnya F min W sin theta plus Fg per M. Jadi 71 dikurang apa ini, 5 dikali 10 dikali 0,6, tetanya berapa, 16 per M nya. M nya kita cari tuh 5 kg, kita masukin 5, berarti 71 dikurang 46 per 5. 71 kurang 46 berapa, 25 bagi 5 berarti 5. Berarti percepatan yang dialami benda yaitu 5 meter per second kuadrat. Nah, gimana sampai sini? Paham kan? Yuk lanjut lagi yuk. Selanjutnya dari pembahasan sebelum-sebelumnya, sekarang kita teruskan ya. Karena nim saya ganjil, saya udah punya ada soal-soal sendiri, yaitu nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan 7. Karena kita udah tahu nomor-nomornya, sekarang kita langsung ini kerjain. Dari nomor 1, karena nim saya ganjil yaitu 452021 nomor 5. Nomor 1, perbedaan gelombang transversal dan longitudinal adalah. Untuk membedakan antara gelombang transversal dan longitudinal, kita harus tahu dulu apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Simpel ya, untuk mengetahui perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah perbedaan arah getaran dan bentuk perambatan gelombangnya, yaitu yang mana gelombang transversal ini ialah merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan. Perambatan gelombang transversal berbentuk bukit dan lembah. Kalau kalian pengen tahu, yaitu kayak arah ayunannya kayak gini, dari atas ke bawah kayak gitu. Nanti saya tunjukin gambarnya. Habis itu ada juga gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpitan dengan arah perambatannya. Perambatan gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Satu gelombang terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan, atau dua pusat rapatan dan urutan, atau dua pusat renggangan yang berurutan. Bila dilihat dari arah getarannya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Tadi sudah kita bahas di sini. Dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atas berhimpitan dengan arah perambatannya. Bila dilihat dari bentuk perambatan gelombangnya, perambatan gelombang transversal berbentuk bukit dan lembah. Perambatan gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Nah, kalian mau tahu gimana bentuk perbedaannya? Kita langsung ini lihat gambarnya udah. Nah, santai udah disediain kok. Nah, gelombang transversal. Ini contoh gambar gelombang transversal. Nggak bisa saya jelasin detail karena langsung aja bisa kita langsung garis bawahi. Gelombang transversal adalah gelombang yang terdiri dari bukitan, yaitu antara satu bukit dan satu lembah. Ini satu bukit, ini satu lembah, ini baru satu gelombang. Kalau ada satu, ini bukit nih, dia ke atas, berarti ini berarti ukurannya 1,5. Begitupun ini juga contoh gelombang longitudinal yang transversal dan longitudinal. Paham kan? Selanjutnya nih kita bahas selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Waduh, soal hitung-hitungan nih. Jangan bete dulu dong, ayo kerjain. Bisa. Satu keyboard komputer taraf intensitasnya 60 dB dan hitunglah jumlah keyboard komputer apabila tarif intensitasnya 80 dB. Pertama kita diketahui dulu ya, itu T1 nya berapa, T1 nya 60 dB, T1 nya ya 60 dB, dan TI2 nya 80 dB. Kita mau cari hitunglah jumlah keyboard komputer apabila ditarif intensitas 80 dB, berarti jumlah keyboard di intensitas kedua 80 dB ini, yaitu untuk rumusnya sendiri
TLN itu jumlah kalkulasi dari taraf intensitas ke N, yaitu TI1 ditambah 10 log N, yaitu yang ditanya kan N, ini yang ditanya nih, yaitu di N itu yang kedua. Kita masukin aja T dari TLN yaitu N yang kedua, hitunglah jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 80 dB. Berarti yang kedua dong yang ditanya nih, itu TI2 sama dengan berapa? TI1 tambah 10 log N. Itu tadi dengan TI1 nya TI2 sama dengan 80 sama dengan apa? TI1 ya berapa? 60 ditambah 10 log N, yaitu tambah ini bisa 20. Nah itu 60 pindah ruas, 80 dikurang 60 yaitu 20 sama dengan 10 log N sisa ini. Nah, untuk nentuin log N berarti log N pindah ruas, log N sama dengan 20 bagi 10. Log N sama dengan 20 bagi 10 2. Log N sama dengan 2 log 10. Terus cari ini tinggal log N, 2 log 10 sama dengan log 10 pangkat 2. Nah N nya yaitu 100 keyboard komputer. Jadi satu keyboard komputer taraf intensitas 60 dB, hitunglah jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 80 dB, yaitu jawabannya berapa? 100 keyboard komputer. Lanjut ke nomor 5. Satu keyboard komputer taraf intensitasnya 600 dB. Berarti kita cantumin dulu nih. TI1 nya 600 dB. Hitunglah jumlah satu keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 800 dB. Berarti ini intensitas keduanya ya. Hitunglah jumlah, berarti kedua lagi dong. Hitunglah jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya. Balik lagi sama kayak tadi, itu TIN, TI ke N, karena ini cuma 2, yang ditanya juga yang intensitas keduanya kan, itu jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitas yang 800 dB, itu TIN, TI1 tambah 10 log N. Itu langsung aja TI2 sama dengan kayak tadi, TI1 tambah 10 log N. Jadi ketahuin TI2 nya itu 800 dB sama dengan TI1 nya berapa? 600 dB plus 10 log N. Masuk lagi ke rumus. Ini gimana tadi? 200. Nah ya benar, 600 pindah ruas, jadi 800 kurang 600 yaitu 200 sama 10 log N. 10 log N nya tetap. Nah ini log N, terus log N ini pindah ruas, jadi 200 per 10. Log N sama dengan 200 bagi 10 nih berapa? 20. Jadi log N nya itu 20 log 10. Log N log 10 pangkat 20. Nah biar simpelnya berarti N nya itu 10 pangkat 20 keyboard komputer yang tersedia. Oke, gimana? Belum capek kan? Ayo, masih satu lagi. Ayo. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Nomor 7. Satu keyboard komputer. Oh ya, maaf sebelumnya ini typo ya. Saya ganti dulu lah. Biar kita enaknya. 7. Satu keyboard komputer taraf intensitas 3 dB. Hitunglah jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 10 dB. Nggak jauh beda kayak tadi sih. Nah, udah yuk, hitung lagi yuk. Rumusnya apa nih? TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Ini udah diketahuin. TI1 nya berapa? 3 dB dan TI2 nya 10 dB. Dari kita ditanyanya hitunglah jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitas. Jumlah keyboardnya nih kayak tadi, berarti ya ke N nya itu kan ditanya yang kedua tuh nih, kedua di intensitas 10 dB. Dan kita masukin aja rumusnya, itu TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N. Langsung aja nih, TI2 nya berapa tadi? 10 dB sama dengan TI1 nya 3 dB plus 10 log N.
7 dari mana? Iya, 10 dikurang 3. 3 pindah ruas jadi 10 kurang 3. 7. Kalau positif pindah ruas jadi negatif, itu pun dengan negatif. Kalau pindah ruas jadi positif. Ini kan positif nih, dia pindah ruas jadi negatif, 10 kurang 3 ya. Terus sisanya 10 log n. Log n sama dengan ya 7/10. Log n-nya pindah ruas, 10 bagi 7. Oke, log n sama dengan 0,7. Berarti log n ini jadi 0,7 log n. Nah, ini berapa? Log 10 pangkat 0,7 n sama dengan 10 pangkat 0,7 keyboard komputer yang tersedia di 10 dB ini. Nah, gimana nih? Udah capek belum? Pastikan bahas materi-materi kayak ini nanti kita bahas sampai total ya. Jangan patah semangat dulu, masih ada. Ayo lanjut. Nah, sekarang kita bahas soal formula D3 karena NIM saya ganjil, yaitu 4520210095, yaitu belakangnya 5. Saya kebagian soalan di nomor 3 slide 14 dan nomor 3 lagi di slide 25. Langsung aja kita bahas ya, berlama-lama lagi. Seberkas cahaya melewati lempengan kaca datar, sudut insiden kaca itu 450. Hitunglah sudut antar lempeng kaca dengan cahaya yang muncul di sisi lain lempeng kaca datar. Nah, pertama-tama yaudah kita langsung diketahui aja ya, dan lebih gampang nih ngerjainnya. Yaitu I yang diketahui berapa? I sama dengan 450. Nah, terus NU-nya sama dengan 1 dan NK-nya 1,5. I sama dengan 450 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, untuk itu sudut pertama kita tentuin nih sudut bias pertamanya. Yang pertama ya. Nah, yaitu rumusnya NU dikali sin I sama dengan pakai rumus NK dikali sin R. Yaitu NU-nya berapa tadi? 1 sin I yaitu setengah akar 2 sama dengan NK-nya 1,5 dikali sin R. Nah, baru deh di sini sin R sama dengan berarti 1/3 akar 2. Nah, berarti sudut bias pertamanya itu 1/3 akar 2. Lalu baru sudut bias kedua nih kita hitung dengan lambang 1 di atasnya buat tanda bahwa ini sudut bias kedua. Yaitu dengan rumus sudut bias kedua NK dikali sin R sama dengan NU dikali sin R. Itu pertama diketahui kan NK-nya 1,5 dikali sin R-nya berapa tadi? 1/3 akar 2. Ini sudut bias pertama kita masukin sama dengan NU-nya 1 dikali sin R. Berarti sin R-nya itu setengah akar 2. Jadi yaitu sudut bias keluar sama dengan sudut datang. Nah, ya paham kan? Lanjut yuk ke soal berikutnya. Nomor 3 slide 25. Gambar berikut menggambarkan diagram Young. D adalah jarak antar celah, P2 adalah garis tentang orde 2. Jika panjang gelombang yang digunakan adalah 400 mm, yaitu 1 nm sama dengan 10 pangkat min 9 m. Maka jarak antar celah adalah, nah diketahui nih, orde garisnya ada 2 kan, berarti n sama dengan 2. Dan ini lambdanya 400 nm. Ini sengaja saya tandain biar kalian tahu ini lambda ya namanya. Itu berarti 4 dikali 10 pangkat min 7 m. Nah, jadi 4 dikali 10 pangkat min 4 mm. Kita ubah mm ya. Nah, terus I-nya 30 derajat. Itu berarti sin 30 derajat ini ialah setengah. Setengah sama aja 0,5. Itu yang ditanya apa? Jarak antar celah. Itu jarak antar celah rumusnya D sama dengan N dikali lambda per sin apa tadi ini pi sama dengan 2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4 per 0,5, yaitu 16 dikali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya 1,6 kali 10 pangkat min 3. Nah,
jarak antar celah berarti 1,6 kali 10 pangkat min 3. Gimana? Seru kan? Ayo kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Yuk kita lanjut lagi yuk, bahas soal-soal lagi. Nah, dari matematika sebelumnya kita kan udah bahas beberapa soal. Lanjut lagi nih, sekali lagi sampai tuntas kita harus bahas. Oke, ya lanjut. Ya karena nim saya ganjil seperti di awal kita udah dibagi-bagi nih, itu ganjil dalam sendiri. Karena nim saya ganjil, saya itu kebagian nomor 1, KTT nomor 1, nomor 2, nomor 3, udah sampai nomor 3. Nah, scroll ke atas lagi ya. Ini semuanya udah saya jawab, jadi kita tinggal membahas sesuai materi yang ada. Lanjut nih. Maaf sebelumnya emang ini agak kecil ya, tapi nanti sambil saya bacain biar kalian semoga pada paham dan ngerti apa yang saya jelaskan. Karena nim saya ganjil yaitu 452016095. Ayo kita mulai nih dari nomor 1. Pertama, ini udah diketahuin suatu bentuk gelombang yang udah saya bacain ya soalnya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B, dari jarak A ke B 8 second, dari A ke B 8 second, cepat rambat gelombang tersebut adalah cepat rambat gelombang yang ditanyain. Kita ya ketahuin dulu ya biar gampang. N-nya 2 second, 2 gelombang, maaf, N 2 gelombang dari mana? Seperti yang kita ketahuin, gelombang transversal yaitu terdiri dari apa? 1 bukit dan 1 lembah. Nah, gimana cara ngitungnya? 1 bukit 1 lembah. 1 bukit 1 lembah. Ini baru 1 nih. Berarti 1 gelombang 1. 1 bukit lagi 1 lembah. Berarti 1 lagi. Berarti 1 bukit 1 lembah, 1 bukit 1 lembah. Jadi 2 gelombang. 1 2. Oke, udah ngerti? Nah, T-nya berapa? 8 second kan tadi diketahuin dari A ke B. 8 second. Ya udah kita taruh aja. Jarak gelombang itu karena ini diketahuin 1 gelombang itu kan dari 1 bukit dan 1 lembah. Ini yang diketahui kan 1 lembahnya jaraknya meter. 1 lembah berarti kalau 1 gelombang berapa? Bukitnya juga dihitung nih. Berarti kemungkinan 4 tambah 4 8 meter. Setengah jarak gelombangnya yaitu ya sama aja sih kayak 1 gelombang tadi yaitu 4 meter. Nah ya udah kita tahu. Terus apa yang ditanyain? Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang berarti yaitu V. Ditanya cepat rambat gelombang berarti rumusnya itu jarak gelombang dikali frekuensi. Nah pasti pada tahu kan sebelumnya kalau di materi SMA kalau nggak SMP udah ngebahas kalau rumus frekuensi apa? Iya benar, N per T. Itu berarti cepat rambat gelombang rumusnya itu jarak gelombang dikali frekuensi. Jadi kita masukin dulu jarak gelombang dikali frekuensi apa rumusnya? Kita masukin dulu N per T. Nah, jarak gelombangnya berapa tadi? Berapa? 8 dikali N banyak gelombangnya berapa? 2 per T. T-nya berapa tadi? 8 juga. 8 second ya. Begitu 8. Ini bisa disederhanain enggak? 2 per 8. Bisa. Bagi 2, 1 bagi 2, 4. Seperempat. Jadi 8 dikali seperempat berapa tuh? Mas, ayo berapa? Nah, iya jawabannya 2 meter per second. Lanjut lagi, yuk. Semangat yuk, bisa nih. Nomor 2 sekarang. Sebuah gelombang terdiri atas 2 bukit dan 1 lembah. Jarak antar 2 bukit yang berdekatan adalah 3 meter. Hitunglah panjang gelombang tersebut. Kayak biar gampang, kita gimana caranya? Diketahuin dulu. Diketahuin 1 gelombang terdiri atas 1 bukit dan 1 lembah. Ya kan?
yaitu gelombang apa? Raksa. Pada soal terdapat gelombang terdiri dari 2 bukit dan 1 lembah, sehingga terdapat 1,5 gelombang. Ya, berapa? 1,5 gelombang. Berarti gimana caranya? Ya, cari dulu apa? Jarak gelombangnya sebelum kita menentukan panjang gelombang. Cari dulu jaraknya berapa nih? Kan tadi udah diketahui tuh, jarak antar 2 bukit per jarak gelombang itu 3 meter. Dari mana? Dari sini. Jarak antar 2 bukit yang berdekatan adalah 3 meter. Terus panjang gelombang atau lambda itu rumusnya apa? Jarak gelombang yang tadi per banyak gelombang, yaitu jarak gelombang kan udah diketahuin 3. Nah terus banyak gelombang apa? 1,5 gelombang, karena dia 2 bukit 1 lembah, itu hitungannya 2 bukit. Ini kan anggapnya kan 1 bukit 1 lembah itu berapa? 1. Kalau ditambah 1 bukit lagi 1,5 sampai 1,5 sampai 1,5 udah meter. Terus jadi kita baca ulang ya. Jadi panjang gelombang 2 bukit 1 lembah yaitu apa? 2 meter. Sebuah tali dengan panjang 6 meter, ujungnya digerakkan sehingga membentuk 2 puncak dan 2 lembah. Waktu yang diperlukan untuk membentuk 1 bukit dan 1 lembah adalah 1,5 second. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut. Yang ditanya kecepatan gelombang tersebut berarti V. Oke. Nah, pertama yang kita diketahui apa aja nih? Kita lihat ini dekat-dekat aja nih, 1,5 second. Itu waktunya T sama dengan 1,5 second. Waktu yang diperlukan untuk membentuk 1 bukit dan 1 lembah adalah 1,5 second. T-nya 1,5 second. N-nya kita ambil N-nya dari sampel ini aja ya. Itu 2 puncak dan 2 lembah. 1 puncak 1 lembah itu 1. Kalau ini 2 puncak dan 2 lembah berarti 2 itu 2 getaran. Panjang talinya ini udah diketahui, panjang talinya 6 meter. Masukin di sini ya. Yang ditanya kecepatan gelombang tersebut sama lambdanya. Jarak gelombangnya itu. Nah, kita cari apa bisa bilang panjang gelombang. Yaitu panjang gelombangnya itu N banyak gelombang dikali kita cari yaitu dikali lambda. Kita substitusi dulu ya. Sama dengan apa ini tadi? Ya, jarak tali. Terus 2 dikali lambda sama 6 meter. Lambdanya berarti 2 pindah berarti 6 bagi 2 3 meter. Sekarang langsung aja apa yang ditanyain tadi teman-teman? Kecepatan gelombang tersebut, yaitu kecepatan itu berarti rumus kecepatan adalah panjang gelombang dikali T waktu, yaitu 3 per waktu tadi 1,5, berarti 3 bagi 1,5 berapa? 2 meter per second. Nah, gimana? Udah pada mulai bete nih ya? Jangan dong, ayo masih ada, kita lanjutin. Yuk, terus not. Nah, sekarang kita bahas materi yang ada di form 8. Karena saya ganjil, saya kebagian nomor 1, 3, dan 4. Ini langsung aja kita bahas soalnya dari nomor 1, yaitu apa perbedaan gelombang berjalan dengan gelombang berdiam dan masing-masing contoh gelombangnya. Pertama kita ketahuin dulu, itu gelombang berjalan ialah merupakan gelombang yang amplitudenya tetap berada dalam setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya itu gelombang pada tali, gelombang pada bunyi. Nah, terus sedangkan gelombang berdiam ialah merupakan gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Contoh itu gelombang pada senar gitar yang dipetik. Nah, gimana? Jadi itulah yang membedakan antara gelombang berjalan dan gelombang berdiam.
Oke, lanjut kita ke nomor 3. Seorang anak berteriak di atas sebuah tebing dan 0,1 second kemudian terdengar bunyi pantul teriaknya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka jarak antar kedua tebing tersebut adalah, nah pertama kita diketahui dulu biar gampang, yaitu apa, waktunya dulu nih berapa, 0,1 second. T nya sebenarnya 0,1 second, V nya berapa kecepatannya lambat bunyi, yaitu 340 meter per second, dan S nya yang ditanya itu S. Nah buat nentuin S, rumusnya itu S sama dengan V apa, cepat rambat dikali waktunya T atau bagi 2, yaitu yang udah diketahuin V nya 340 dikali T nya berapa tadi, 0,1 bagi 2, S sama dengan 340 dikali 0,1 bagi 2, yaitu 170 meter. Berarti S nya itu 170 meter. Jadi dapat disimpulin bahwa jarak antar kedua tebing tersebut adalah yaitu 170 meter. Sekarang nomor 4. Apa perbedaan organ terbuka dengan organ tertutup, dan berikan contoh pada masing-masing organ. Organ terbuka. Organ terbuka adalah salah satu jenis pipa yang berongga yang kedua ujungnya terbuka. Contohnya suling, recorder, dan flute. Dan adapun organ tertutup yaitu salah satu jenis pipa yang berongga yang salah satu ujungnya tertutup. Contohnya gendang. Itu intinya kalau organ terbuka itu ujungnya terbuka, organ tertutup ujungnya tertutup. Nah, gimana? Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, pertama untuk mengetahui jawaban ini, pertama kita diketahuin dulu biar gampang menyelesaikannya. Itu kayak biasa, yang pertama diketahui apa? Masanya itu M sama dengan 50 gram. Nah, M ini, masa ini kita ubah dulu nih ke kilogram, gimana? Yaitu 50 bagi 1000, jadi 0,05. Dan apalagi nih ketahuin, dengan amplitudonya 10 cm, A sama dengan 10 cm. Nah, 10 cm ini juga diubah jadi meter, yaitu bagi 100 ya, jadi 0,1 meter. Terus isinya diketahuin waktunya berapa, T nya 0,2 second, taruh di sini. Yang ditanya besaran gaya, berarti F. Yang ditanya itu besaran gaya yang bekerja pada sistem saat simpangan setengah. Nah ini kita tanda ini nih, amplitudo adalah sekitar, ini kita tanda ini, yaitu rumusnya setengah A, yaitu setengah A nya berapa tadi yang udah dijadiin meter, 0,1, jadi Y nya 0,05 meter. Nah habis itu baru kita bisa tentuin tuh F berapa. Pertama kita cari dulu W nya sebelum mencari F, yaitu W rumusnya 2pi per T ya, 2pi per T nya berapa, 0,2 second ya, masukin sini. Nah terus 2pi dibagi 0,2 jadi berapa, 10 pi rad S. Nah baru nih di sini kita bisa masukin buat nentuin F nya. F sama dengan M dikali W pangkat 2, Y sama dengan M nya 0,05 dikali W nya berapa, 10 pangkat 2 dikali Y nya berapa tadi, 0,05, jadi F nya berapa, 2,5 N. Nah gitu. Ayo jangan bosan nih, masih ada lagi. Yuk lanjut. Kita langsung aja bahas materi form 10, 11, dan 12. Seperti biasa, karena nilai ganjil yang udah kalian ketahui itu 45201 saya kebagian nomor 1 nih. Ayo kita selesaiin aja, kita bahas dari akarnya. Sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika panjang gelombangnya adalah 0,112 meter, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Nyatakan dalam satuan cm per second. Kita diketahui dulu ya, biar gampang. Pertama diketahui dulu F itu. F apa? Frekuensinya adalah 0,25 Hz. Masukin.
lambdanya. Apa rumus lambda? 2 dikali ya panjang gelombangnya ya berapa? 0,125 meter sama dengan 0,25 meter. Yang ditanya itu tentukan cepat rampat gelombang tersebut, yaitu V, tapi dalam satuan cm per second. Udah, nanti kita ubah ya, tapi pertama kita kerjain dulu penyelesaiannya. Yuk, pertama kita bisa menghitung cepat rampat gelombang tersebut dengan cara cepat rampat ini rumusnya yaitu V sama dengan lambda dikali F. Yang udah kita ketahui di awal itu diketahuinya udah kita tulis ya, kita ketik, udah kita beri keterangan di sini, yaitu lambdanya yaitu 0,25 meter, berarti kecepatan rata-rata itu lambda dikali frekuensinya yaitu 0,25 meter dikali frekuensi 0,25, jadi 0,0625 meter per second. Nah, gimana 0,0626 ini mau kita ubahin jadi cm per second, berarti jadinya 6,25 cm per second. Nah, yuk kita lanjut lagi yuk lanjutin lagi yuk. Sekarang kita forum 11 karena NIM saya ganjil yaitu 45202100095. Saya kebagian soal nomor 2. Kita bahas ya. Pada tali yang panjangnya 2 meter dan ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, maka letak perut yang ketiga dihitung dari ujung terikat adalah. Nah, pertama kita ketahuin dulu nih biar gampang ngerjainnya. Pertama, tahuin itu panjangnya itu L sama dengan 2 meter dan banyak gelombangnya yaitu 5 gelombang, N sama dengan 5 gelombang masuk. Yang ditanya apa? Letak perut yang ketiga. Perut yang ketiga berarti XP, N nya berapa? 3. Kita ketahuin dulu ya. Nah, terus langsung nih yuk kita kerjain. Untuk mencari letak perut yang ketiga di sini kita harus menentukan lambda yang terlebih dahulu. Ya udah, untuk rumus lambda sendiri yaitu L per M, yaitu panjang per banyak gelombang. Udah diketahui kan tadi L nya berapa? 2M dan N nya 5 gelombang, yaitu 2 per 5 sama dengan 0,4. Dan rumus dari XP3 ini yaitu dari XPN sebelumnya itu 2X min 1 seperempat delta. Kita masukin aja karena kayak kan N ini udah diketahui jadi 3. Yang ditanya letak perut yang ketiga, XP3 sama dengan yaitu 5 per dari 1 per 4 ini, karena sebelumnya ini udah dimasukin sebelumnya, jadi 5 per 4 delta sama dengan 5 per 4 dikali 0,4. 0,4 dari mana? Delta ini kan udah ketemu nih tadi 0,4. Jadi 5 per 4 dikali 0,4 meter sama dengan XP3 0,5 meter. Jadi letak perut yang ketiga dihitung dari ujung terikat adalah letak tiganya berarti 0,5 meter. Nah, jangan, yuk kita lanjut lagi soal berikutnya biar cepat selesai kan. Nah, sekarang kita bahas materi forum 12 ya, seperti biasa karena ini saya ganjil, langsung aja saya ke bagian nomor 2 nih. Langsung aja kita kerjain nih soalnya. Maksudnya kita bahas suatu sumber bunyi dengan frekuensi 720 Hz berlawanan arah dengan menjauhi pendengaran yang bergerak dengan kelajuan 25 meter per second. Ternyata frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah 630 Hz. Jika kelajuan perambatan bunyi di udara adalah 340 meter per second, maka kecepatan sumber bunyinya adalah, kita diketahui dulu nih, Fs itu frekuensi sumber bunyi yaitu berapa? 720 Hz. Lalu Fp frekuensi pendengaran adalah 630 Hz. Fs 720 Hz, Fp 630 Hz. Vp nya V apa, ingat
kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata pendengarannya itu berapa? Yang pendengaran 3 pendengaran, mana yang pendengaran? Pendengarannya itu 25 meter per second, dan kemajuan perambatan bunyi di udara adalah 340 meter per second, yaitu V-nya. Nah, yang nggak diketahui, yang ditanyain apa? Fs. Ditanya Fs adalah kecepatan sumber bunyinya. Dari sumber bunyi, kecepatan rata-ratanya berapa? Kita tanya. Untuk mengetahui Fs ini, kita bisa masukkan Fp terlebih dahulu, yaitu rumus Fp yaitu V dikurang Vp per V tambah Vs dikali Fs. Itu udah diketahui Vp-nya berapa? 630. Masukin aja sama dengan V 340 dikurang Vp berapa tadi? 25 per V berapa? 340 ditambah Vs. Yes, masih tanda tanya ya, masih kita kosongin, dikali Vs. Vs ini apa? 720 Hz. Nah, lalu kita jabarin, kita selesaikan, yaitu pertama 340 plus Vs ini pindah ruas dulu ke sebelah kiri, taruh sini dulu, sama dengan 315 per yang sebelumnya ini 340 plus Vs dipindah jadi 630, yaitu yang berarti 315 per 630 dikali 720 ya. 340 plus Vs sama dengan 360. 360 dari mana? Coba. Itu 315 per 630 dikali 720. Vs sama dengan 360 dikurang 340. Vs berarti 20 meter per second. 360 dikurang 360 sama dengan 20. Berarti Vs itu sumber bunyinya 20 meter per second. Nah, yuk, jangan bosan yuk. Hey guys, gimana pembahasan video-video sebelumnya? Kalau menarik, nah di sini saya mengakhiri tugas saya, dan terima kasih sebelumnya atas perhatian kawan-kawan dan teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton. Dan kalau bisa jangan lupa like dan subscribe. Thank you.